Soal pertama, deret angka. Deretnya lumayan banyak, jadi nanti coba kita ambil pola lompat 2. 46 ke 38, ternyata kurangin 8. 38 ke 30 juga kurang 8. 30 ke 22 juga kurang 8. Titik-titik yang kedua, maka kita kurang 8 juga. 22 kurang 8, iya 14. Kemudian untuk bagian yang kedua, 49, 43, 37, titik-titik yang pertama. 49 ke 43 kurang 6, 43 ke 37 juga kurang 6, 37 ke titik-titik yang pertama juga kita kurangin 6. 37 kurang 6 adalah 31. Seperti itu ya. Lanjut soal kedua, 4 per 5 kali 8. Nah, 8-nya itu posisinya nggak jelas, bisa di atas, bisa di bawah. Kita kerjakan dua-duanya. Bagian pertama anggaplah di atas ya, 4 per 5 dikali 8. Dikurang 8 bagi 5 sama saja dengan 8 per 5. Ditambah 0,8 itu sama dengan 8 per 10. Atau masih bisa kita sederhanain menjadi sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Ya. Jadi di sini 4 per 5. 4 kali 8, 32 per 5. Dikurang 8 per 5. Ditambah 4 per 5. Penyebutnya sudah sama semua. Tinggal kita kurang atau tambahkan. 32 kurang 8 tambah 4. Iya, 28 per 5. Ternyata masih bisa kita sederhanakan lagi. Karena 28 itu bisa dibagi 5. Hasilnya berapa? 5 kan? 5 kali 5 adalah 25, berarti masih ada, sisanya 3. Cara bikinnya gimana? Ya udah, berarti sisanya 3 per penyebutnya adalah 5. Nah, ini namanya pecahan campuran. Atau nanti kalau pilihan jawabannya dalam bentuk koma, 3 per 5 itu sama saja dengan 0,6. Ya udah, berarti 5 ditambah 0,6. 5,6. Oke lah ya. Jadi nanti tergantung apakah sampai di sini, atau kita harus ubah ke bilangan berkoma. Tergantung pilihan jawabannya. Kemudian kalau seandainya bagian yang kedua, 8 itu posisinya di bawah. Ya, jadi 4 per 5 kali 8. Ya kan? Dikurang 8 per 5. Ditambah 0,8 tadi 8 per 10. Ada yang bisa kita sederhanakan yaitu 8 dengan 4. Habis dibagi 4. 4 bagi 4 adalah 1, 8 bagi 4 adalah 2. Sehingga yang tersisa apa? 1 per 5 kali 2, 10. Dikurang, karena di sini penyebutnya 10, ya kan? Berarti ini kita kali 2, di sini juga kali 2. 8 kali 2, 16 per 5 kali 2, 10 ditambah 8 per 10. Penyebutnya sudah sama-sama 10. Ya udah kita kurangin atau tambahkan. 1 dikurang 16, min 15 ya. Ditambah 8 berarti min 7 per 10. Negatif 7 bagi 10. Nah, kalau sudah sampai di sini ya udah betul juga. Tapi kalau pilihan jawabannya dalam bentuk berkoma, kita harus bisa ngubahinnya. Maaf. Berarti ini kan negatif 0,7. Seperti itu. Kemudian lanjut soal ketiga. X-nya adalah 10 dikurang 1 per 21 ditambah 1 per 22. Sedangkan nilai Y-nya 10 dikurang 1 per 23 ditambah 1 per 24. Nah, kalau teman-teman sudah paham konsep bilangan 1 per, ya, sebenarnya nggak perlu dicari, udah ketahuan kalau jawabannya adalah X-nya kurang dari Y. Kenapa? Karena 1/21 ditambah 1/22 dengan 1/23 ditambah 1/24, ternyata ini lebih besar.
dari 1/23 ditambah 1/24. Nah, ini kecil. Ya udah, kalau gitu kita bisa misalin aja X sama dengan 10 dikurang, anggaplah yang besar itu katakanlah 4. Berarti hasilnya 6 kan? Atau kemudian yang Y-nya 10 dikurang, ini kan kecil. Kita ambil yang lebih kecil dari ini. Tadi kita ambil 4 ya, kita ambil 3 aja, 7. Nah, dengan demikian, kita simpulkan bahwa X-nya kurang dari Y. Paham ya? Atau, ini atau ya, untuk memudahkan kita, ya misalnya 1/21, 1/22, 1/23, 1/24. Nah, ini kan angkanya berurutan ya. Mana yang lebih besar, 1/21 atau 1/24? Besar 1/21, ya kan? 1/24 ini paling kecil di antara 4 bilangan ini. Berarti ini kita misalkan 1, ini 2, yang ini 3, yang ini 4. Ya, kalau begitu, X-nya sama dengan 10 dikurang 1/21. 1/21 tadi 4 ditambah 1/22. 22 berarti 3. 10 kurang 7 sama dengan 3. Sedangkan Y-nya 10 dikurang dalam kurung 1/23 nilainya adalah 2 ditambah 1/24 nilainya adalah 1. 10 dikurang 3 sama dengan 7. Berarti kesimpulannya adalah X kurang dari Y. Nah, ini untuk memudahkan aja ya. Bukan hasil pastinya. Kita hanya butuh mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil, ya kan? Jadi boleh-boleh saja kita analogikan dengan cara seperti ini. Oke. Lanjut soal keempat. 9 dikali 35 dibagi 6. Kemudian dibagi 27/4 tambah 4. Ada angka yang bisa kita sederhanakan yaitu 9 dengan 6. Sama-sama habis dibagi 3. 9 bagi 3 adalah 3, 6 bagi 3 adalah 2. Sehingga yang tersisa adalah 3 dikali 35/2. Di sini pembagian kita rubah ke perkalian. Caranya ya ininya kita pindahkan posisikan. Kita pindahkan, kita pertukarkan posisinya. Ya, jadi 4/27 ditambah 4. 4 dengan 2 habis dibagi 2, hasilnya adalah 2. 3 dengan 27 sama-sama dibagi 3, ini 1, yang ini 9. Sehingga yang tersisa apa? 1 kali 2 kali 35 ya, 1 kali 35 kali 2. 70 ya. Per 9 ditambah 4. Oke ya, bisa ya. 70/9 tadi kita dapatkan dari 3 dikali 35/2 dikali 4/27. Ini coret, dapat 2, ini 1. Ini juga dicoret. Dapat 1, ini dapat 9. 1 dikali 35 kali 2, 70. Per 1 kali 9, 9. Gitu ya. 7/9 masih bisa kita sederhanakan. 70 bagi 9 itu adalah 7. 7 kali 9, 63. Masih ada sisa 7 supaya jadi 70 kan. Ya berarti 7/9 ditambah 4. 7 tambah 4, 11. 7/9. Atau kalau dalam bentuk pecahan biasa ya tinggal kita ubah aja. 9 kali 11, 99. Ditambah 7, berarti 106/9. Atau kalau bentuk berkoma nantinya ya kita harus bisa ubah 7/9. 7/9 itu sama saja dengan 0,777 sekian-sekian. Ya, diulang-ulang nulis 7-nya. Atau ingat aja bentuk kayak gini. Kalau ada pembagian per 9, berarti ini 0,a dan seterusnya.
Jadi 11,777 dan sekian-sekian. Atau kalau dibulatin juga boleh, 11,78 misalnya. Ya. Jadi nanti tergantung soalnya lah. Ya. Oke, kita teruskan. Nilai rata-rata ujian suatu kelas adalah 75. Jika nilai rata-rata siswa putri dan siswa putra tersebut berturut-turut 77 dan 74,5, maka perbandingan jumlah siswa putri dan putra adalah, ini sebenarnya ada rumus cepatnya. Di sini yang diminta adalah putri putra ya. Putri, jangan sampai kebalik. Putri, ini putra. Nilai rata-rata kelas, berarti nilai rata-rata antara putri dan putra, yaitu 75. Sedangkan nilai putri adalah 77. Jangan sampai kebalik. Sedangkan putra 74,5. Ya. Nah, kita cari selisih antara 74,5 ke 75. Itu selisihnya berapa? Iya, setengah atau 0,5. Tulis setengah aja ya. 1/2. Kemudian 77 selisihnya ke 75 adalah 2. Ya. Setengah berarti perbandingan siswa putri dan putra adalah 1/2 Ya, kita kali 2 supaya setengahnya hilang. 1/2 kali 2 adalah sama saja dengan 2/2, yaitu 1. Banding 2 kali 2. 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Menggunakan rumus ini perlu hati-hati ya, jangan sampai kebalik. Karena kalaupun kebalik, ada juga jawabannya. Bisa saja kita pilih yang E gitu ya, 4/1. Lanjut, soal ke-6. Aku tulis ulang kalau nggak jelas. 1/3/5 ditambah 2/2 dibagi 1/1/4 per 1/2/3 dikali 3/5. Kita ubah aja pecahan biasa ke pecahan, dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini kita kalikan, 5 kali 1, 5, tambah 3, 8. Jadi 8/5. Ditambah 2 kali 2 tambah 1, 5/2. Ya kan, penyebutnya 2. Dibagi 1/4, 4 kali 1, 4 tambah 1, 5/4. Diperkan lagi dengan 1, 2/3. 3 kali 1 adalah 3, tambah 2, 5/3 dikali 5 kali 3, 15, tambah 3, 18/5. Nah, kemudian ini ya, 18 dibagi 3. Ini hasilnya 6. 5/5 hasilnya 1. Nah, sehingga yang tersisa nanti yang di bawah ini adalah 1 kali 6, yaitu 6. Kita selesaikan yang di atasnya dulu, 8/5 ditambah 5/2, karena di sini adalah pembagian, kita ubah ke perkalian, tapi posisi ininya kita pertukarkan menjadi 4/5. Per yang di bawah tinggal 6. Kita sederhanakan, 5/5 habis, hasilnya 1. 4/2 adalah 2. Nah, jadi 8/5 ditambah, ya 1 kali 2 ya 2, bagi 6 gitu ya. Nah, 2 itu sama saja dengan 2/1, ya kan? Karena di sini penyebutnya 5, berarti kita bisa ubah. Ini kali 5, ini di sini juga kali 5. 8/5 ditambah 10/5 dibagi 6. Nah, tinggal kita jumlahkan yang ini. 8 tambah 10, 18/5 dibagi 6. 6 itu kan 6/1. Jadi 18/5
Kita rubah ke perkalian, posisinya kita pertukarkan jadi 1/6 gitu ya. Jadi 18 dengan 6 habis dibagi 6. Hasilnya 3. 3 kali 1 adalah 3/5. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 3/5 atau 0,6. Gitu ya. Soal ke-7. Ini soal silogisme. Semua pesawat berkabin dan berjendela. Anda berada di tempat yang tidak berkabin dan tidak berjendela. Berarti kesimpulannya apa? Anda berada tidak di pesawat. Atau Anda berada di bukan pesawat. Gitu ya. Jawabannya yang C.